Ini Spider-Man dari Blockis dari film Spidey The Amazing Friends. Ukuran kotaknya lumayan gede, tapi nggak terlalu gede-gede amat, dan dia bakalan jadi figur yang cukup tinggi. Figur dari Blockis ini akan nantinya aku gambar, jadi kamu tunggu dulu aja. Pertama-tama aku mau ngeliatkan bentuk kotaknya dulu seperti apa. Di sini ada merek Blockis, di sini ada judul filmnya, terus habis itu di sini ada tulisan Amazing Level 1. Ini gambar figurnya. Dia mirip mini figurnya Lego tapi dia lebih besar ya. Dan di sini ada lisensi originalnya. Ini tampak atas, ini bawah, ini samping, dan ini belakangnya. Jadi dia itu bisa menempel di dinding, menempel di lantai, kipas Wadesta. Dan dia bonus web berwarna putih, ada karet lengket yang bisa dipasang di punggungnya dan di kakinya. Jadi kalau kamu mau nempelin di mobil atau nempelnya di kaca, itu bisa banget. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kotaknya kita buka. Di belakangnya ini cara masangnya kayak gimana, dan ini yang bisa bikin dia nempel di kaca atau di permukaan yang seperti kaca jendela rumah atau jendela mobil. Oh ya, sama di kulkas kayaknya bisa juga nih, atau pinggiran bodinya CPU komputer. Untuk kepalanya besar juga rupanya nih, dan catnya rapi ya, keren. Nice. Dan tentu saja habis itu kita gambar. Oke, jadi kalau untuk menggambar, aku biasanya mulai dari sketsa dulu. Dan karena ini gambar Spider-Man, ini gambar kesukaan aku, jadi aku biasanya mulai itu dari gambar kepala dulu. Kalau untuk karakter-karakter lain sih biasanya aku pakai teknis lain. Biasanya pakai stickman atau pakai yang bentuknya kayak silinder atau bentuknya kubus-kubus kayak gitu. Cuman beda kalau Spider-Man karena mungkin suka kali ya. Dan di sini udah aku cepetin karena Spider-Man itu pose yang menurut aku loh ini ya. Jadi kalau Spider-Man itu pose yang paling menyenangkan di gambar itu saat dia berayun ketimbang dia lagi berantem atau dia lagi aktivitas lain lah. Karena kalau berantem kan karakter superhero yang pada umumnya itu kan dia berantem tuh udah bosen gitu ya. Nah kalau Spider-Man cuman berayun doang yang dia bisa, cuman dia doang yang bisa ngelakuin itu gitu. Makanya aku lebih seneng kalau dia bikinnya berayun dan cuman dia yang bisa gitu. Di sini aku mau coba dia itu ada personal touch aku ya. Jadi kayak apa nih yang nggak biasa gitu. Ya udah aku bikinin aja dia jadi kayak ada cyborgnya gitu. Karena aku seneng juga ya bikin cyborg kayak gitu ya, atau penyebutannya tuh mecha. Di sini aku saranin buat kamu nggak usah takut buat mengulang garis. Ini mumpung karena masih sketsa, jadi coba kita gambar aja dulu apa yang ada di kepala gitu kan. Udah ada di kepala seperti apa, pas udah dituangin biasanya itu nggak langsung benar. Biasanya di kepala bagus, pas udah digambar jadinya jelek. Coba aja dibikin dulu gitu. Jangan kayak oh ini gimana, itu gimana, itu jadi terlalu banyak mikir. Langsung aja dituangkan dalam bentuk sketsa kayak gini. Nah itulah pentingnya sketsa. Nanti kalau sudah
baru kita outline. Nah, ini udah mulai masuk outline. Kita tinggal ngikutin kayak guideline lah gitu namanya. Kalau kita beli sebuah barang, kita baca buku petunjuknya, manual book. Sama kayak di gambar juga, kalau kita mau bikin gambarnya itu bagus, atau ya kita sambil belajar gitulah ya. Mulailah gambar itu dengan sketsa. Di sini tinggal enak aja. Kita udah dapat feel-nya kayak gimana, posenya udah dapat. Nah, tapi nanti kalau misalkan sudah selesai nge-outline, kalau seandainya masih ada garis yang belum pas rasanya dilihat atau dirasain pakai feeling gitu ya, kita masih bisa ngerubah gitu. Kita rubah aja di tengah jalan, ya memang kelihatannya sih repot ya. Tapi kalau udah jadi itu pasti rasanya tuh puas banget. Asli, puas banget. Dan kita bisa bikin lebih banyak gambar kalau kita biasakan menggambar dengan sketsa. Kalau teman-teman ada yang bisa menggambar itu tanpa sketsa, wah itu bagus. Tapi kayaknya untuk jangka panjangnya itu kayaknya bakal ada kekurangan deh. Aku dulu juga kayak gitu, gambar udah pernah nyoba nggak pakai sketsa, dan itu jujur itu menyenangkan sih ya. Tapi kita kehilangan kesempatan buat mengeksplor kayak pose, kayak angle gitu. Itulah fungsinya sketsa kalau menurut aku. Dan di sini udah ada motif bajunya udah sama ya. Aku nggak sengaja bedain karena dia udah beda dari segi armnya, kakinya, semuanya lah. Pokoknya itu tuh sudah aku bikin kayak semi mecha gitu. Dan dia sambil berayun. Nah, ini ada pose ininya, logo laba-labanya. Aku suka dengan Spider-Man yang kurus tapi berotot kayak gini, ketimbang yang gede-gede yang kayak Batman atau Captain America tuh kayaknya berat banget badannya. Kan padahal Spider-Man itu badannya itu harusnya ramping, dan karena dia gesit dan agile gitu ya. Agile tuh bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya lincah gitulah, lincah dan cekatan gitu. Nah, ini udah jadi. Oke. Seperti biasa, nggak ada yang salah dalam menggambar. Yang salah adalah berhenti yang tidak memperbaiki kesalahannya. Nah, dan semoga kamu suka dengan gambarnya. Kalau kamu pengen lihat gambar aku selanjutnya, silahkan klik like atau subscribe buat biar nggak ketinggalan ke video-video aku lainnya. Udah, terima kasih buat nonton. Dadah.